Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan IPS-nya cukup tumbuh ya, labanya juga tumbuh. Ini di bidang properti ya, dan bagi dividen juga, barusan kemarin bagi dividen. Oke, sebelum ke pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan kode saham SMA ya, atau Summarecon Agung Tbk. Nah, ini perusahaan properti guys ya. Oke, kalau kita lihat ini baru bagi dividen kemarin dan udah naik berapa persen nih, sebentar, 6% lah ya guys, baru naik 6%. Oke, kita akan coba lihat ya untuk LK nya. Nah, sebentar, ini kalau lihat November tahun lalu di area 900 ya, dan saat ini di 500-an. Oke, kita lihat ya, ini saya gunakan dua laporan keuangan ya. Ini untuk anualnya atau kuartal 4-nya. Ini kuartal 1 di 2022 ya. Jadi untuk perbandingan seberapa kok bisa turun, apakah ada turun signifikan apa enggak. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat kalau untuk lihat aset nih, kalau kita lihat dari segi aset, SMRA ini punya aset sekitar 27 triliun ya. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya naik sekitar 1,22 ya, 2 triliun ya untuk kenaikan asetnya. Ini sudah disajikan dalam bentuk ribuan ya. Kita lihat untuk liabilitasnya, sudah tahu untuk liabilitasnya sekitar 15,8 triliun ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 14,8 triliun, jadi ya naik sekitar 1 triliun ya untuk liabilitasnya sendiri. Nah, untuk ekuitasnya tinggal 11,4 triliun ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 11,2 ya, jadi naik 200 miliar ya untuk ekuitasnya dari SMRA ini ya. Nah, untuk pendapatan, nah ini sekitar 1,4 ya. Ini kuartal 1 ini, dan kuartal 1 di 2001 sekitar 1,070 miliar ya. Jadi naik sekitar 400 miliar ya kenaikan dari pendapatannya. Nah, kita lihat langsung laba bersihnya. Kalau kita lihat laba bersihnya sekitar 223 miliar ya. Kalau kita bandingkan sama kuartal 1 di 2021 ini naik tinggi ya, hampir 10 kalinya ya. Ya 10 kalinya, karena ini cuma 33 miliar. Ya hampir 10 kalinya. Ya sekitar inilah, sekitar 7 kali ya, 700% ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 ini dengan kuartal sebelumnya ya, hampir 700% ya untuk kenaikan. Untuk IPS sendiri dari 2,59 naik ke 10 ya, jadi hampir 4 kalinya ya, 4 kalinya untuk kenaikan IPS-nya ya. Untuk cash flow-nya, arus kas ini sekitar 1,4 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu cuma 400 miliar, jadi naik hampir 1 triliun sendiri ya untuk kenaikannya. Untuk kas terakas agar periode sekitar 3,5 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 1,9, jadi naiknya hampir 1,5 triliun ya guys ya, atau 1,6 triliun. Nah, kita coba mau membandingkan ya. Nah, kita lihat labanya ini 234 miliar ya, dan ini untuk sebelumnya ini untuk kuartal 4 tuh 548 ya, 548. Jadi kalau kita bandingkan ini separohnya ya, separohnya di kuartal kemarin ya. Tapi ini baru kuartal 1 guys, kuartal 1 aja udah separohnya dari ini ya. Jadi kemungkinan nanti bisa melebihi ini untuk sampai kuartal keempatnya ya. Ini baru kuartal 1 udah separohnya ya. Oke, kalau kita lihat untuk chartnya ya. Nah, ini terhit di annual kemarin Desember lah ya. Ya di arah sinilah, Desember kemarin di arah sini 800 ya. Dengan separuhnya dari laba saat ini ya. Nah, kalau kita bandingkan separuhnya di arah sini ya. Nah, dari sini
separuhnya mungkin di area sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ke area situ masih sekitar nih ya, ada 20%an ya, dan sebenarnya nggak begitu jatuh ya, nggak tahu kenapa. Kalau kita lihat dari laporan keuangan ini tumbuh ya, kalau kita bandingkan secara kuartal year on year ya, sama-sama kuartal 1 ya, ini sangat tumbuh dari hampir ini guys ya, ini pertumbuhannya ya, dari 33 miliar tumbuh ke 234 miliar ya, 234 miliar, hampir 700% ya untuk kenaikannya ya, atau 7 kalinya. Jadi sebenarnya ini perusahaan masih sehat ya guys, walaupun kondisi inflasi kayak gini, tapi kalau kita lihat per kuartal ini masih bukan laba ya, bahkan meningkat kalau kita bandingkan di tahun lalu ya. Tapi untuk chartnya ini udah jalan ya, sayangnya harganya udah jalan, tapi nggak apa, kita sebenarnya masih di bawah ya guys. Kalau kita lihat, kita bandingkan lah ya. Nah, ini bisa jadikan support sih kalau teman-teman mau nunggu ya di arah situ. Dan mungkin pas ini ya, ini aja harga pas covid guys ya, ini harga covid, ini pasca covid ya, naik terus begini terus baru naik ya. Padahal kalau kita bandingkan kemarin itu nggak jauh beda ya, nggak jauh beda jatuhnya, tapi di market malah jatuh banget ya. Padahal untuk pendapatannya nggak, malah tumbuh ya kalau kita bandingkan secara per kuartal ya, kuartal 1 banding kuartal 1 secara year on year ya, jadi malah naik. Nah, mungkin gini ya, strateginya ini ada support di sini, terus teman ya mau nunggu di sini atau mau langsung entry di sini, karena di sini juga ada resist ya, mungkin resist dekatnya mungkin di arah sini ya. Di situ masih ada 80%, tapi kalau nanti dia mendekati kinerjanya sekitar di arah sini ya 30%an atau 38%an ya, kalau memang kinerjanya direspon oleh market ya guys ya. Sebenarnya dari Maret keluar tapi malah turun ya. Nah, mungkin nanti kita lihat ya di kuartal kedua seperti apa, apakah lebih bagus. Kalau lebih bagus jadi potensi akan naik ya harganya ini. Nah, mungkin kalau entry strateginya gitu ya, bisa nunggu di arah sini, setelah itu naik lagi ya, atau mungkin beli di sini average down, ataupun jadi cancel ya, terserah teman-teman ya. Nah, oke, sekilas yaitu untuk SMRA. Jadi secara fundamental masih sehat ya, dan bagi dividen juga. Cuma kalau untuk harganya udah naik ya, kalau kita bandingkan dengan harga seminggu atau 2 minggu ke belakang ya, jadi udah naik dikit ya, sekitar 16-15% tadi ya kan gitu. Nah, coba kita lihat untuk bandar teknologinya ya. Nah, kalau kita lihat ini sebulan ini ya, rata-rata harga di 565 ya, dengan top buyer BB, berikutnya ada ZP, ada kaset ya di 565 ya, di arah sini. Nah, di arah situ guys ya. Ini untuk per 1 Juli ya, dari 1 Juli. Nah, kalau kita lihat dari 2 bulannya, nah di era 600 ya, dengan top bayarnya YP, SQ, MG ya. Tapi kalau kita lihat tadi malah per sebulannya ini malah kelihatan ada BB ya, di sini nggak muncul BB, jadi kemungkinan belum akumulasi atau mungkin udah ada yang jual, jadi di sini nilainya 0 ya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan ya tulis kolom komentar. Kalau bisa nanti saya bikin ini ya untuk videonya. Oke, terima kasih semua ya telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.